Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya untuk kita sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 bab ke-8 tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah bukti kita berbakti kepadanya. Bahkan perintah berbakti, berbuat baik kepada orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu Allah pertama memerintahkan kita untuk menyembahnya, setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, perintah berbakti kepada orang tua ini setelah adanya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat pahami bahwasanya berbakti, patuh kepada orang tua merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Lalu, apa saja yang menjadi contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Kita lihat, yang pertama, selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Kita selalu berusaha untuk membuat orang tua kita bahagia. Kita tanyakan kepada orang tua kita, apa hal-hal yang menjadikan mereka bahagia. Kita turuti kemauannya. Kita berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Contoh yang lain, menyenangkan hatinya dengan sering membantu pekerjaannya. Misalnya, yang di rumah kita bantu pekerjaan ibu kita. Kita senangkan hati mereka dengan membantu atau meringankan pekerjaannya. Berikutnya adalah membantu membersihkan rumah. Saat libur sekolah, kita bantu membersihkan rumah bersama-sama sama ayah dan bunda atau bersama adik dan kakak. Berikutnya, membantu mencuci pakaian. Ya, kita bantu salah satu pekerjaan orang tua kita yaitu mencuci pakaian yang semampu kita tentunya. Kalau mencuci pakaian yang pakai mesin cuci ya, tinggal kita pisahkan bajunya, kemudian kita masukkan ke mesin cuci, beri sabun. Ya, kita bantu sebisa yang kita mampu. Salah satunya membantu mencuci pakaian. Contoh lain yaitu membantu mencuci piring. Minimal kita cuci piring bekas kita makan. Ya, piring yang bekas kita makan ya kita cuci piringnya. Jadi membantu mencuci piring. Contoh yang lain yaitu membantu membersihkan lingkungan rumah. Bisa menyapu, bisa pengepel, atau bisa menyapu halaman, menyiram bunga, menyiram tanaman yang lainnya. Ini salah satu bukti kita patuh kepada orang tua. Berikutnya itu membantu merapihkan tempat tidur.
Ya, minimal kita rapikan tempat tidur kita sendiri. Begitu kita bangun tidur, kita berdoa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita rapihkan tempat tidur kita. Kita bantu pekerjaan, kita ringankan pekerjaan orang tua kita. Selanjutnya yaitu membantu mencari rumput dan menggembala. Nah, ini jika ada orang tuanya yang bekerja sebagai peternakan, memiliki hewan ternak. Misalnya punya peternakan sapi atau peternakan kambing. Ya, kita bantu mencari rumput dan menggembala. Berikutnya yaitu selalu minta izin hendak bepergian. Salah satu sifat atau akhlak terpuji kepada orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu meminta izin bila kita ingin bepergian. Ingin pergi ke sekolah, kita izin, kita pamitan. Ayah, bunda, doakan anakmu ingin belajar di sekolah. Atau kita ingin bermain bersama teman, kita minta izin terlebih dahulu. Agar orang tua kita tidak mencari, agar orang tua kita tidak bingung saat tidak melihat kita. Oleh sebab itu, jika ingin bepergian kemanapun itu, mau ke rumah teman, atau mau ke sekolah, atau mau pergi ke masjid, atau mau pergi ke pengajian, harus meminta izin terlebih dahulu. Berikutnya, nah ini tidak kalah pentingnya, yaitu selalu mendoakannya. Anak-anakku pasti sudah hafal doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan semoga orang tua kita sehat, semoga rezekinya lancar, semoga hartanya berkah sehingga mendapatkan keberkahan. Berikutnya, patuh pada perkataan orang tua. Nah, kita dengarkan nasihat orang tua kita. Saat kita melakukan kesalahan, tentu orang tua kita akan memberi nasihat. Kita dengarkan, kita patuhi apa yang diarahkan oleh orang tua kita. Ini salah satu contoh patuh kepada orang tua. Berikutnya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah perilaku terpuji yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Sikap patuh dan hormat kepada orang tua harus kita praktekkan setiap hari. Harus kita buktikan bahwasanya kita ini adalah anak yang patuh kepada orang tua. Apa keuntungannya jika kita hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, tentu akan disayang Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari murka Allah. Allah akan menyayangi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua selama orang tuanya memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan meskipun orang tua kita misalnya orang tua kita ada yang tidak beragama Islam atau orang kafir atau orang Kristen, ya. Nah, kita tetap harus patuh kepada orang tua kita selama orang tua kita atau selama perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian mendapatkan pahala dan masuk surga. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kebaikan sekecil apapun itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan ini merupakan tabungan kita nanti untuk di akhirat. Yang berikutnya yaitu hidup menjadi lebih berkah. Sudah banyak contohnya orang yang patuh kepada orang tua, anak yang patuh kepada orang tua biasanya hidupnya berkah. Hidupnya selalu ada dalam keberkahan.
Mudah-mudahan dan Bapak yakin anak-anakku selalu patuh kepada orang tua. Kita lanjutkan pembelajarannya. Yang sekarang, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru. Tadi hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang hormat dan patuh kepada guru. Bapak Ibu guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Guru banyak berjasa, telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Islam mengajarkan agar kita sopan santun terhadap guru. Kita harus menghormati guru sebagaimana kita menghormati orang tua sendiri. Posisi seorang guru merupakan atau sebagai orang tua kita di sekolah. Yang pertama, orang tua kita di rumah ya ayah dan ibu. Yang kedua, orang tua kita di sekolah yaitu bapak dan ibu guru. Kita harus memposisikan bapak dan ibu guru sama dengan orang tua kita. Kita harus patuh, kita harus taat kepada mereka agar mendapatkan keberkahan. Contoh sikap hormat kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu. Tentu, jika kita bertemu dengan bapak ibu guru kita di jalan atau di perjalanan atau di tempat perbelanjaan misalnya, kita melihat ibu guru kita langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jangan sebaliknya. Kita malah menghindar. Jangan ya. Jika bertemu dengan bapak dan ibu guru, kita datangi dan kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Berikutnya, patuh dan taat kepada perintah dan nasihatnya. Tentu seorang guru akan memberikan nasihat. Kita patuhi nasihatnya. Kita taati apa yang sudah diperintahkannya. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh guru tentu untuk kebaikan kita. Contoh yang lain, apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan dengarkan apa yang diajarkan. Apabila seorang guru sedang menjelaskan pelajaran, maka kita duduk dengan tenang. Tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Nah, ini bagian daripada sikap kita atau contoh hormat kepada guru. Berikutnya yaitu apabila hendak keluar kelas pada waktu pelajaran, mintalah izin terlebih dahulu. Pada saat belajar di dalam kelas, jika kita mempunyai keperluan untuk keluar kelas, maka kita meminta izin terlebih dahulu kepada bapak dan ibu gurunya. Kemudian, apabila ada pelajaran yang kurang dipahami, bertanyalah dengan mengangkat tangan dan suara yang jelas dan sopan. Kalau ada pelajaran yang belum dipahami, kita angkat tangan kanan kita. Kita tanyakan kepada bapak dan ibu guru. Kita bertanya dengan suara yang jelas dan tentunya dengan bahasa yang sopan. Ini beberapa contoh patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ada banyak manfaat jika kita hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Tentu seorang guru jika ikhlas memberikan ilmu kepada kita, kita pun ikhlas mempelajarinya, maka ilmu itu akan bermanfaat untuk kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Jika kita patuh dan hormat kepada guru, maka kita akan mudah memahami pelajaran. Selanjutnya, ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi orang lain, selalu didoakan oleh bapak dan ibu guru, dan memudahkan urusan di masa depan.
Ini adalah beberapa contoh manfaat dari hormat dan patuh kepada guru. Baik anak-anakku, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.